Menariknya juga di lokasi geosite lava Bantal ini kita bisa menyaksikan secara persis dan terbuka tanpa alat pun bisa. Ini adalah pertemuan atau kontak antara dua formasi batuan yang berbeda. Di sini kita bisa lihat di foto ini. Nanti kan kita cek langsung di bawah di sungainya. Di sebelah kiri ini adalah formasi atau batuan yang berasal dari erupsi vulkanik purba. Hasilnya adalah lava bersifat basaltik seperti ini. Dan yang di kanan ini adalah batuan juga produk vulkanisme, tetapi pembentukannya berbeda. Kalau ini lelehan, kalau ini adalah produk letusan gunung berapi purba yang eksplosif. Halo sobat Volcanovlog dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi di bulan Syawal 1447 Hijriah dan masih di bulan penuh ampunan ini. Saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dan semoga kita semua senantiasa diberkati oleh sehat, kebahagiaan, kemakmuran, dan selalu semangat untuk terus berkarya. Dan mengawali bulan setelah Ramadan, saya sekarang berada di area apa yang disebut sebagai geosite lava Bantal di Berbah. Lokasi persisnya berada di kiri dan kanan Kali Opak, tepatnya di perbatasan antara desa Kaliterto, Jogotirto, dan Tegaltirto di Kecamatan atau Kapanewon, Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari pusat kota Yogyakarta atau dari titik nol atau Malioboro, jarak ke lokasi ini di sebelah timur kira-kira pada jarak lebih kurang 10 hingga 15 km, dan Anda semua akan dengan sangat mudah bisa menjangkau lokasi yang sangat penting dan sekaligus menarik bagi para peminat, para peneliti, para mahasiswa, para pelajar yang akan mengetahui tentang kebumian kita atau kegeologian dan juga vulkanologinya. Dan seperti dijelaskan di papan informasi di geosite lava Bantal ini cukup memadai, dan ceritanya secara ringkas bisa didapatkan oleh para pengunjung yang datang ke sini ya sekedar untuk kongko-kongko atau pengen melihat dari dekat apa sebetulnya lava Bantal ini. Dan yang pasti geosite lava Bantal ini berdasarkan hasil penelitian, hasil uji karbonnya terbentuk pada masa kira-kira 56 juta tahun yang lalu. Jadi bisa dibayangkan di lokasi yang terbuka kita bisa melihat dari dekat produk atau rupa bumi pada masa 56 juta tahun yang lalu. Dan ini lebih tua atau jauh lebih tua dari geosite Gunung Api Purba Ngelanggeran, Gunung Ireng, dan lain sebagainya. Jadi sebagai satu di antara geosite yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, lava Bantal Watu Adek orang menyebutnya demikian di sekitar sini, atau lava Bantal Berbah ini menjadi begitu menarik untuk kita lihat, kita pelajari. Bahkan kalau Anda penasaran dengan batu yang terbentuk pada 56 juta tahun lalu, Anda bisa datang mendekat sampai mungkin ya, kalau saya sih mungkin akan mengusap-usap seperti apa sih rasanya batuan yang datang dari 56 juta tahun lalu dan bertahan sampai hari ini bisa kita saksikan, dan kita berharap ini akan lestari sampai entah berapa tahun yang akan datang. Bergenerasi bisa kita nikmati apa yang disisakan atau apa yang ditinggalkan oleh proses terbentuknya bumi kita pada masa purba. Saya akan ajak Anda untuk jalan-jalan
Dan yang terpenting juga saya akan ajak Anda untuk mengetahui dari mana sebetulnya lava bantal atau Bailo lava ini berasal. Oke, ikuti terus perjalanan saya hanya di kanal Volcano Vlog. Kita akan memulai perjalanan dari sini dan Anda bisa melihat di depan kawasan geosite lava bantal ini terdapat jalan raya yang sangat ramai. Dari sana arah timur itu dari wilayah Berbah, kemudian dia akan ke kiri terus, nanti akan bertemu di pertigaan atau perempatan yang mengarah satunya ke Akademi TNI AU dan Pangkalan Korps Pasukan Paskas ya, dulu namanya, sekarang Korpasket. Itu ke kiri, ini ke kanan, dan dia bisa tembus ke Jalan Monosari, ke Jalan Piungan, dan bisa juga jadi alternatif ke Jalan Ngelanggeran. Dan itu adalah papan nama yang menunjukkan lava bantal. Terus kemudian ini adalah area parkirnya untuk kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2, sangat memadai. Di sana ada warung-warung untuk minum dan ya makan kecil saja. Dan kemudian di depan kita ini terdapat papan informasi yang menjelaskan tentang geosite lava bantal Berbah atau Berbah Bailo lava. Dan kita bisa melihat di sini foto yang paling menarik, ini foto A ini dijelaskan secara ringkas bahwa penampakan batuan seperti ini yang disebut kemudian dengan lava bantal ini adalah magma yang keluar dari bumi yang kemudian disebut sebagai lava, terbentuk akibat dari erupsi lelehan yang berkontak langsung dengan fluida atau cairan, bisa masa di danau, di sungai atau di laut. Tetapi dalam konteks di sini dulu ini adalah air laut yang berkontak langsung. Kalau sekarang ini dia ada di tepi Kali Opak, ini karena proses yang terjadi berjuta-juta tahun kemudian. Dulu tidak seperti ini. Jadi proses terbentuknya ini adalah erupsi lelehan yang langsung bersentuhan dengan fluida dan dia langsung membeku secara cepat. Pembekuan yang cepat karena kontak dengan massa air ini menyebabkan mineralnya tidak terbentuk dengan baik dan membentuk geometri serupa lava bantal. Ini menurut penelitian Pak Prasetyadi ya. Dan kalaupun ini pecah-pecah, tetapi yang membedakan bahwa kita akan sulit menemukan pori-pori ya. Pori-pori apa? Pori-pori karena akibat keluarnya gas ya, keluarnya gas dari magma yang masih panas itu kan di dalamnya mengandung gas. Biasanya kalau pendinginannya tidak cepat dia akan membentuk pori-pori ya. Di lava bantal Berbah ini tidak kita temukan. Nanti akan kita lihat langsung di lapangan. Karena apa ya? Karena tadi pembekuannya berlangsung sangat cepat sehingga tidak memberi kesempatan pori-pori terbentuk, sehingga permukaannya itu cenderung untuk licin ya, halus. Nanti akan kita lihat langsung di lapangan. Nah, geosite lava bantal Berbah ini dicirikan dengan terdapatnya ya, penjelasannya ini batuan lava yang bersifat basaltik ya, basal ya. Ada yang bersifat asam, ada yang bersifat basa, dan berstruktur bantal berumur sekitar, ini menurut penelitian Koimani pada tahun 2005, umurnya relatif 56,3 juta tahun yang lalu. Dan menariknya juga di lokasi geosite lava bantal ini kita bisa menyaksikan secara persis dan terbuka tanpa alat pun bisa. Ini adalah pertemuan atau kontak antara dua formasi batuan yang berbeda. Di sini kita bisa lihat di foto ini. Nanti kan kita cek langsung di bawah di sungainya. Di sebelah kiri ini adalah formasi atau batuan yang berasal dari erupsi vulkanik purba. Hasilnya adalah lava bersifat basaltik seperti ini. Dan yang di kanan ini adalah batuan juga produk vulkanisme, tetapi pembentukannya berbeda. Kalau ini lelehan, kalau ini adalah produk
letusan gunung berapi purba yang eksplosif, dan biasanya ini akan mengeluarkan material berupa taf, pumice, dan lapili, dan ini yang disebut bagian dari formasi semilir. Kita sudah beberapa kali membuat titik-titik kehadiran formasi semilir. Nah, jadi di geosite lava bantalan berbah ini kita bisa melihat secara langsung kontak dua batuan ini. Kiri adalah lava bantal, yang di kanan adalah batuan dari formasi semilir. Ke timur terus sampai ke sekitar Ngelanggeran juga masih ada. Di Bantul bagian tengah juga bisa kita temukan formasi semilir ini. Tetapi kalau yang ini menariknya karena batuan vulkanik ini terbentuk diduga kuat karena proses yang bersifat lokal di sini saja. Oke, dan kita mungkin bisa menyaksikan nanti ya arah dari leleran ini dari mana, dan kemudian penelitian bisa menunjukkan asal batuan ini dari mana. Mungkin kalau kita beruntung nanti bisa melihat lebih dekat lagi gunung atau bukit kecil yang diyakini menjadi asal dari batuan lava basaltik piroksen di geosite lava bantal berbah ini. Yang ini ya, yang ini itu asalnya dari mana? Kalau yang ini jelas batuannya berbeda. Ini lava basaltik piroksen, yang ini taf, pumice, lapili, dan kemudian ada juga sedimentasi. Nah, uniknya lagi batuan lava bantal berbah ini secara keseluruhan sebetulnya ditindih oleh formasi semilir ini. Jadi sebetulnya kalau tidak ada erosi sungai Kaliopain yang di tengah ini, maka ini sebetulnya menindih begini. Jadi kenapa ini yang bisa juga menjelaskan proses terbentuknya itu duluan lava bantal yang berbah ini daripada kehadiran formasi semilir ini. Jadi dia menindih dan tidak selaras. Nah, sedikit kita bisa jelaskan bahwa proses terbentuknya tataan pulau di Jawa ini kan secara teoritis bisa disaksikan di beberapa tempat. Jadi terdiri dari lapisan-lapisan formasi. Yang paling bawah ini adalah atau lantainya pulau Jawa ini disebut sebagai batuan metamorf atau batuan malihan. Kemudian di atasnya ada formasi wungkal gamping, gamping wungkal bisa juga disebut seperti itu. Dan kemudian juga di atasnya lagi ada formasi kebo buta. Sebagian bisa dilihat di geosite Bayat di Kabupaten Klaten. Dan kemudian di atas kebo buta itu terdapat formasi semilir yang ini. Kemudian formasi Ngelanggeran, formasi Sambi Pitu, formasi Wonosari Kepek, dan seterusnya. Yang kemudian kalau yang sekarang di dunia sekarang ini, yang termasuk yang di jalan, kemudian di persawahan-persawahan di sekitar sini, adalah produk dari endapan aluvial Merapi ya. Jadi ini ada peta Merapi, ini produk dari letusan Gunung Merapi selama berabad-abad atau mungkin ratusan tahun. Dari Merapi tua sampai Merapi muda ini, hasilnya dia akan memberikan material yang kemudian tersebar membentuk endapan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta ini. Jadi keseluruhan yang mengelilingi situs-situs Gunung Purba ini adalah endapan aluvium atau endapan aluvial dari Gunung Merapi sampai di pesisir selatan. Makanya kemudian kalau di Parangkusumo kita bisa menyaksikan ada situs gunung api purba juga. Kemudian di Sudimoro, di Imogiri, dan seterusnya, Gunung Ireng dan sebagainya, itu bagian dari deretan pegunungan purba yang terbentuk di wilayah selatan Pulau Jawa. Dan oleh karena itu kita bisa juga di peta ini melihat bahwa yang berwarna coklat ya, abu-abu ya, yang ini dari Gunung Merapi ini adalah endapan aluvialnya. Nah, lava bantal berbah ini kiri kanannya juga diisi oleh
endapan aluvium dari Gunung Merapi. Oleh karena itu kalau sekarang muncul pertanyaan, loh kok bisa tinggi seperti itu posisinya? Ya, dulu mungkin sebelum ada endapan aluvium itu ya kiri kanannya mungkin berbeda dengan sekarang, sudah pasti. Dan kenapa kemudian kalau ini dulu proses terbentuknya di dalam lautan kemudian muncul, ya karena secara singkat bagian-bagian gunung api purba yang kita temukan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta ini sebelumnya dulu ada di perairan, tapi karena proses tektonik atau pengangkatan lempeng itu sehingga posisinya sekarang ada di permukaan atau bahkan mungkin di tinggian. Itu proses sebenarnya. Jadi prosesnya berlangsung selama jutaan tahun sehingga mungkin orang tidak akan pernah merasakan secara langsung bagaimana Pulau Jawa bagian selatan itu secara perlahan sebetulnya semakin tinggi, terangkat karena desakan dari lempeng Australia yang mendesak lempeng benua Eurasia. Jadi prosesnya seperti ini. Jadi ini dulu tidak tampak ini bagian yang merah, ini perbukitan Menoreh, kemudian Ngelanggeran, yang di sini Batur Agung dan sebagainya itu dulu ada di bawah permukaan air ya. Jadi kalau sekarang daerah Gunung Kidul itu dikenal karena ada kars, maka secara sederhana di kawasan Gunung Sewu itu dulunya memang lautan gitu ya, dasar lautan. Kira-kira ini penjelasan singkatnya. Kita akan nanti memulai tur ke bawah sana, ke sungai di bawah. Kita akan melihat secara langsung seperti apa lava bantalnya. Oke.